Telaga Sarangan atau juga sering disebut Telaga Naga ini memiliki kisah mistis dan mitos yang melekat di kalangan masyarakat. Sahabat Serintil, kita simak ceritanya yuk. Namun sebelumnya, bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Sahabat Serintil, Telaga Sarangan memiliki kisah yang melegenda. Konon asal-usul telaga berlokasi di kaki Gunung Lawu tersebut akibat ulah sepasang naga. Telaga Sarangan sendiri memiliki luas 30 hektar dengan kedalaman sekitar 28 meter. Ada yang unik dari telaga ini, yakni pulau yang ada di tengah telaga dan dikeramatkan oleh penduduk sekitar. Menurut penduduk setempat, di pulau itu bersemayam roh leluhur pencipta Telaga Sarangan, yaitu Kyai Pasir dan Nyai Pasir. Penduduk setempat sering menyebut Telaga Sarangan ini sebagai Telaga Pasir. Awal mula terbentuk telaga berasal dari cerita sepasang suami istri yang bernama Kyai dan Nyai Pasir. Bertahun-tahun mereka hidup berdampingan. Suami istri ini belum dikaruniai anak. Kemudian Kyai dan Nyai Pasir bersemedi memohon kepada Sang Hyang Widi agar dikaruniai anak. Akhirnya mereka pun mendapat seorang anak lelaki yang diberi nama Joko Lelung. Mereka bercocok tanam dan berburu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena pekerjaan yang dirasa berat, maka Kyai dan Nyai Pasir bersemedi memohon kesehatan dan umur panjang kepada Sang Hyang Widi. Dalam semedinya, pasangan suami tersebut mendapat wangsit bahwa keinginannya akan terwujud jika dapat menemukan dan memakan telur yang ada di dekat ladangnya. Kemudian, pergilah Kyai Pasir ke hutan dengan maksud bertanam di ladangnya. Karena ladang yang akan ditanami banyak pohon-pohon besar, ia menebang beberapa pohon besar satu demi satu hingga menemukan telur berwarna putih. Kemudian Kyai Pasir tidak berpikir panjang lagi. Kyai Pasir segera pulang membawa telur tersebut dan diberikan kepada sang istri. Akhirnya, suami istri itu sepakat untuk merebus telur tersebut. Telur kemudian dibagi dua. Setelah memakan telur tersebut, Kyai Pasir kembali pergi ke ladang. Dalam perjalanan itu, badannya terasa panas dan gatal. Lantaran tak kuasa menahan gatal itu, Ki Pasir menggaruknya hingga menimbulkan luka lecet di seluruh tubuh. Kyai Pasir kemudian berubah menjadi ular naga yang sangat besar. Hal yang sama juga terjadi pada Nyai Pasir. Keduanya lalu berubah menjadi ular naga yang sangat besar dan berguling-guling di pasir hingga menimbulkan cekungan yang semakin lama semakin besar dan dalam. Dari dalam cekungan keluarlah air yang sangat deras dan menggenangi cekungan tadi. Menyadari kemampuan yang dimilikinya, Kyai Pasir dan Nyai Pasir berniat untuk membuat cekungan sebanyak-banyaknya untuk menenggelamkan Gunung Lawu. Mengetahui kedua orang tuanya berubah menjadi naga besar dan memiliki niat buruk, maka Joko Lelung bersemedi agar niat tersebut dapat diurungkan. Semedi Joko Lelung pun diterima oleh Sang Hyang Widi.
saat kedua orang tuanya sedang berguling-guling membuat cekungan baru, timbul wahyu kesadaran agar Kiai dan Nyai Pasir mengurungkan niat menenggelamkan Gunung Lawu. Sahabat Serintil, begitulah asal mula Telaga Pasir atau Telaga Sarangan yang sampai kini masih diyakini oleh penduduk setempat menurut versi Serintil. Bahkan setiap 1 tahun sekali, tepatnya pada hari Jumat Pon pada bulan Roa, selalu diadakan upacara besar desa dan larung tumpeng atau larung sesaji. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur masyarakat desa. Dalam upacara ritual ini, warga melarung persembahan atau sesaji ke tengah telaga. Selain itu, upacara ini juga bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada roh leluhur yang merupakan cikal bakal desa Sarangan, yaitu Kiai Pasir. Sarangan sendiri merupakan istilah masyarakat sekitar untuk menyebut naga. Jadi Telaga Sarangan bisa disebut juga dengan nama Telaga Naga. Sampai saat ini, cerita itu masih diyakini oleh penduduk setempat. Mereka selalu menggelar upacara bersih desa menjelang puasa untuk menolak bala dan memperingati terbentuknya Telaga Sarangan. Sahabat Serintil, jangan lupa simak terus ya video-video dari kami, agar kalian kaya pengetahuan sejarah, mitos maupun cerita mistis dari kami. Terima kasih.